Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kesehatan mental akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Kelompok kami terdiri dari Insan Fatria sebagai pemateri pertama, Fadila Nur pemateri kedua, Dani Zulfani pemateri ketiga, Mei Pamujarti pemateri keempat, dan saya sendiri Talita sebagai moderator dan materi kelima. Selanjutnya, langsung saja ke materi pertama akan disampaikan oleh Insan Fatria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insan Fatria. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu? Nah, sebelumnya kan kita pernah sudah mempelajari konsep sehat. Menurut WHO, konsep sehat itu dilihat dari biopsikososial. Nah, sama halnya seperti konsep sehat tersebut, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental juga itu dapat dilihat dari biopsikososial. Yang pertama, kita bahas yang biologisnya dulu. Berbagai penelitian telah memberi kesimpulan yang meyakinkan bahwa faktor biologis memberi kontribusi yang sangat besar bagi kesehatan mental. Karena itu, kesehatan manusia khususnya di sini adalah kesehatan mental tentunya tidak akan terlepas dari dimensi biologis. Nah, kenapa sih kesehatan mental itu berhubungan sama sisi biologis manusia? Nah, karena manusia itu kan mengenal dirinya bermula dari dimensi biologis, dan manusia juga memanfaatkan anggota badannya untuk kebutuhannya, makan, minum, bekerja, dan berbagai aktivitas lainnya. Seperti itu. Jadi, di sini biologis itu ya berkaitan sama kesehatan mental. Nah, kalau dari sisi biologis ini akan dijelaskan tentang hubungan gimana sih hubungannya biologis sama kesehatan mental itu bisa dilihat dari pengaruhnya terhadap ini otak, kemudian sistem endokrin, terus faktor genetik, sensori, kondisi ibu selama hamil. Nah, itu nanti akan dibahas selanjutnya oleh teman saya. Kemudian yang kedua yaitu faktor psikologis. Aspek psikis manusia pada dasarnya satu kesatuan dengan sistem biologis. Sebagai subsistem dari ekstensi manusia, maka aspek psikis selalu berinteraksi dengan keseluruhan aspek kemanusiaan. Karena itulah aspek psikis tidak dapat dipisahkan dari aspek yang lain dalam melihat manusia. Jadi setiap melihat sisi kesehatan manusia itu juga ditinjau dari faktor psikologisnya, bagaimana keadaan psikologis manusia tersebut. Nah, kalau ada psikologis yang terganggu, berarti dia juga terganggu kesehatannya, termasuk bisa juga mentalnya. Nah, aspek psikis yang berpengaruh terhadap kesehatan mental itu ada pengalaman awal, proses pembelajaran, dan kebutuhan yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya juga. Materi kedua yaitu akan disampaikan oleh Fadila. Saya Fadila Nur Farida akan menjelaskan tentang faktor biologis. Yang pertama ada otak. Fungsi otak yang baik akan menimbulkan kesehatan mental yang baik. Begitu juga sebaliknya, jika fungsinya terganggu berakibat gangguan bagi kesehatan mental. Kesehatan pada otak sangat ditentukan oleh stimuli saat masa kanak-kanak dan perlindungan dari berbagai gangguan. Masa kanak-kanak menjadi penting karena disinilah awal seorang individu biasanya mengalami hal-hal untuk pertama kali, dan akan diingat oleh otak untuk jangka waktu yang panjang sehingga dapat mempengaruhi kondisi mental dari seseorang juga nantinya. Lalu yang kedua ada sistem endokrin. Gangguan mental akibat sistem endokrin ini berdampak buruk pada mentalitas manusia. Sebagai contoh, terganggunya kelenjar adrenalin berpengaruh terhadap kesehatan mental, yaitu terganggunya mood dan perasaannya dan tidak dapat melakukan coping stres. Ini bisa saja membuat seseorang seringkali kehilangan kendali untuk mengendalikan perasaannya atau moodnya itu sendiri dan dapat menimbulkan efek pada
kesehatan mentalnya. Materi ketiga akan disampaikan oleh Danizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan faktor biologis yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang ketiga adalah faktor genetik. Genetik merupakan unsur biologis manusia yang mempengaruhi kesehatan. Genetik yang sehat dapat menghasilkan perilaku yang sehat, sementara gangguan genetis dapat memunculkan gangguan mental tertentu. Faktor genetik diakui memiliki pengaruh yang besar terhadap mentalitas manusia. Misalnya kecenderungan psikosis, yaitu skizofrenia dan manis depresif, merupakan sakit mental yang diwariskan secara genetik dari orang tuanya. Gangguan mental lainnya sebagai faktor yang bersifat genetis, misalnya Alzheimer syndrome, Huntington syndrome, dan ketergantungan alkohol dan obat-obatan. Gangguan mental juga terjadi karena jumlah dan struktur kromosom yang tidak normal. Jumlah kromosomnya berlebihan atau berkurang, menyebabkan individu mengalami gangguan mental. Selanjutnya, yang keempat adalah faktor sensori. Sensori merupakan aspek penting dari manusia. Sensori merupakan alat yang menangkap segenap stimulus dari luar. Yang termasuk sensori adalah pendengaran, penglihatan, perabaan, pengecap, dan juga penciuman. Adanya gangguan sistem sensori ini dapat menghambat penerimaan informasi secara baik. Gangguan sensori khususnya pada pendengaran atau tuli dan juga penglihatan atau buta banyak terjadi secara kongenital, yaitu kecacatan yang terjadi sejak lahir. Orang yang lahir dengan gangguan pendengaran yang berat akan berakibat pada gangguan bicara atau menjadi bisu. Dan karena itu pula akan terganggu kemampuan kognisi, emosi, dan perkembangan sosialnya. Seseorang yang mengalami gangguan pendengaran misalnya, akan berpengaruh terhadap perkembangan emosi sehingga cenderung menjadi orang yang paranoid, yaitu gangguan afeksi yang ditandai dengan kecurigaan yang berlebihan kepada orang lain, dan kecurigaan itu sebenarnya adalah salah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Mei Pamujarti. Yang terakhir, faktor ibu selama masa kehamilan. Faktor ibu selama masa kehamilan sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental anak. Selama berada dalam kandungan, kesehatan janin ditentukan oleh kondisi ibu. Kandungan yang sehat memungkinkan membuahkan anak yang sehat mentalnya. Sebaliknya, kandungan tertentu dapat menyebabkan gangguan kepada keturunannya. Faktor-faktor ibu yang turut mempengaruhi kesehatan mental anaknya diantaranya yaitu usia, nutrisi, obat-obatan, radiasi, penyakit yang diderita, stres, dan kompilasi. Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ialah faktor psikologis. Nah, di sini yang pertama itu adalah pengalaman awal. Pengalaman awal merupakan pengalaman-pengalaman yang terjadi pada seseorang, terutama yang terjadi di masa lalunya. Pengalaman ini adalah bagian yang penting dan bahkan sangat menentukan bagi kondisi mental individu di kemudian hari. Masa kecil seseorang juga berdampak besar pada kondisi emosionalnya di usia dewasa. Anak kecil yang memiliki masa kecil positif cenderung akan tumbuh menjadi dewasa dengan mental yang sehat. Sebaliknya, jika seseorang memiliki efek trauma karena masa kecilnya, seperti pernah menjadi korban bullying, kekerasan, pengucilan, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi orang dewasa yang takut menghadapi tantangan yang sulit. Dan kondisi tersebut itu cenderung memiliki mental yang kurang sehat akibat efek trauma tersebut. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu mengenai proses pembelajaran. Proses belajar. Perilaku manusia adalah proses belajar yaitu hasil dari pelatihan dan pengalaman. Sejak dalam kandungan, kita sudah mempelajari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, faktor lingkungan sangat menentukan mental individu. Apabila seseorang individu berada di lingkungan yang kurang baik, maka perkembangan mentalnya juga akan kurang baik. Misal, jika seorang anak tinggal di sekitar
orang-orang yang selalu bersikap kasar dalam bertutur kata maupun perbuatan, dan tidak mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, maka seorang anak tersebut pasti juga akan melakukan hal yang sama. Jika berada di sekitar orang-orang yang bersikap sesuai dengan norma yang ada di masyarakat, anak itu pasti akan memiliki kesehatan mental yang baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan. Motivasi seseorang dibentuk melalui kebutuhan-kebutuhan dasar yang terdiri dari yang pertama yaitu kebutuhan biologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, ketiga kebutuhan dicintai, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan pengetahuan, kebutuhan keindahan dan aktualisasi diri. Nah, jika semua kebutuhan-kebutuhan tersebut itu dapat dipenuhi dengan baik, maka kesehatan mentalnya juga akan berkembang dengan baik sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebih